Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Talita Filvia Sopandi. Di sini saya bersama 5 teman saya, Yustika Trihafsah, Nurhayati Angelina, Yofi Lailatul Qodri, Wisnu Adi Nugroho, dan Muhammad Rafi Akbar akan mempresentasikan mengenai cara pembuatan das kolektor atau pengumpul debu. Dust collector merupakan sebuah sistem yang digunakan untuk memperbaiki kualitas udara yang dihasilkan dari industri dan proses secara komersial dengan cara mengumpulkan debu atau kotoran, dan dari udara maupun dari gas lainnya. Dust collector terdiri atas sejumlah komponen seperti fabric filter, cyclone, hopper, flange, pipa, blower, dan filter. Komponen-komponen tersebut dijadikan menjadi satu kesatuan yang disangga oleh rangka. Fungsi dari alat ini yaitu untuk menjernihkan dan membersihkan udara dengan menyerap udara kotor dan menggantinya dengan udara bersih. Sumber pustaka dari alat ini yaitu dari jurnal oleh Khairasari 2018, Pratama 2012, dan juga Zhang 2020. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara pembuatan komponen yang pertama, yaitu fabric filter. Cara membuat fabric filter yang pertama adalah dengan membuat lingkaran dengan diameter dalam dan luar sesuai dengan ukuran tertentu. Hal tersebut terlihat pada pengerjaan poin pertama. Kemudian digunakan tools press pull di antara kedua lingkaran dengan ketinggian tertentu. Hal tersebut terlihat pada pengerjaan poin kedua. Ulangi cara tersebut untuk fabric filter kedua hingga ke-16 atau dapat digunakan tools copy untuk mempermudah pengerjaan. Hal tersebut terlihat pada poin pengerjaan ketiga. Maka, fabric filter untuk dust collector telah terbuat. Kemudian, komponen kedua yaitu rangka. Yang pertama membuat rectangle sebesar 500 mm dan setiap sudut diberi line sebesar 20 mm. Kemudian di region, dan pada gambar kedua, extrude tiap sudut pada rectangle itu sebesar 121 mm sehingga terbentuk seperti gambar nomor 3. Saya akan mencoba menjelaskan cara pembuatan komponen cyclone. Nah, sebenarnya cyclone sendiri terdapat 4 komponen utama. Cara pembuatannya, pertama, membuat 3 buah lingkaran dengan diameter detailnya terdapat di plottingan yang sudah kelompok kami buat. Selanjutnya, ketiga lingkaran diekstrud sesuai ketinggiannya. Lalu, komponen 2 dan 3 digabung dan dinaikkan searah sumbu Z. Kemudian, lingkaran nomor 1 diletakkan tepat di bawah komponen 2 dan 3 yang sudah digabung tadi. Kemudian, hubungkan komponen tersebut dengan perintah love. Nah, komponen cyclone-nya sudah terbentuk sekitar 80%. Selanjutnya, membuat ekor cyclone dengan menggambar trapesium siku-siku, lalu di press pull sesuai ketinggiannya. Kemudian digabung ke komponen yang sudah digabung tadi. Lalu gandakan ekor cyclone dengan perintah polar array sebanyak 4 buah. Nah, sebenarnya di komponen nomor 3 ini terdapat baut. Jadi hal terakhir yang kita buat dalam pembuatan komponen cyclone adalah pembuatan baut. Lalu gabungkan dengan komponen nomor 3. Kemudian gandakan sebanyak 8 buah dengan menggunakan perintah polar array. Dan barulah komponen cyclone telah terbuat 100%. Saya akan melanjutkan cara membuat hopper. Nah, langkah-langkah cara membuat hopper ini yang pertama adalah menggunakan tool silinder dan menentukan diameternya sebesar 33,22. Kemudian menentukan tingginya sebesar yang dibutuhkan. Nah, pada poin nomor 2 itu menggunakan tools loft dengan mengklik bagian atas silinder, kemudian dihubungkan dengan bagian atasnya, yaitu dengan flange, sehingga mengikuti bagian atas silinder dapat menyesuaikan dengan flange. Terlihat pada nomor 3, sehingga jadilah seperti gambar nomor 3. Di sini saya akan menjelaskan komponen blower. Blower ini terdapat 10 bagian. Untuk yang pertama yaitu bagian luarnya blower dengan ditandai nomor 1. Nah, di sini digunakan tool circle 2 kali penggunaan dengan ukuran yang berbeda. Lalu di press pull, nanti ditambahkan tool rectangle dengan 2 kali penggunaan yang atas dan bawah. Lalu di press pull, dan di kanan tersebut ditambahkan spline, lalu di press pull lagi. Nah, spline ini untuk penambahan objek sehingga tidak terdapat celah. Untuk bagian yang kedua membuat kipas tersebut dengan memakai spline hingga menjadi kipas, lalu ditambahkan rectangle, ditambahkan circle di luarnya dan di press pull semuanya sehingga menjadi seperti nomor 2. Untuk ketiga penghubung
sampai ke belakang dengan menggunakan circle, lalu di press pull hingga sampai ke belakang. Untuk bagian keempat menggunakan rectangle, lalu di press pull, namun di sini di substrat dengan bagian nomor 1 dengan copy objek nomor 1 tersebut. Objek yang dipertahankan ini bagian keempat, lalu di enter. Untuk bagian kelima memakai spline dan arcs, lalu join, lalu di press pull. Dan atasnya ditambahkan rectangle, lalu di press pull sehingga menjadi bagian pada nomor 5 tersebut. Dari bagian semua yang sudah dijelaskan, nanti dijadikan satu, sehingga dapat dilihat pada poin nomor 6. Untuk bagian nomor 1 di sebelah kanan, menggunakan rectangle, lalu di press pull, dan di copy sebanyak 10, sehingga menjadi seperti poin nomor 1 tersebut. Untuk bagian nomor 2 ini sebelah kanan, menggunakan tool circle, lalu di press pull, namun di sini di substrat terlebih dahulu dengan nomor 3 yang sebelah kiri. Untuk bagian nomor 3 sebelah kanan ini menggunakan tool rectangle, lalu di press pull, namun terdapat substrat dengan bagian nomor 2 dengan cara copy, lalu di substrat dan dipertahankan di nomor 3-nya. Untuk bagian nomor 4 ini menggunakan tool rectangle, lalu di press pull dan di copy untuk menjadi 2 dan diberi jarak. Dari bagian yang sudah dijelaskan nanti dijadikan satu. Pada nomor 5 sebelah kanan dan nomor 6 sebelah kiri ini dijadikan satu sehingga menjadi satu komponen yaitu blower. Untuk yang selanjutnya ini filter. Untuk komponen filter sendiri terdapat 2 bagian, yaitu bagian atas seperti tabung dan bagian yang bawah seperti kerucut. Untuk membuat bagian yang pertama itu menggunakan satu tool circle lalu di copy dan diarahkan ke bawah lalu digunakan perintah loft. Setelah itu setelah jadi di perintah cell bagian bawahnya dan bagian atas ini di substrat dengan lingkaran muffler. Untuk bagian kedua ini digunakan tool circle dengan ukuran berbeda atas dan bawah. Lalu di loft setelah jadi itu di cell atas dan bawah dan bisa dilihat di nomor 3 sudah dijadikan satu. Ini merupakan komponen berupa flange. Komponen berupa flange ini dapat dibuat dengan beberapa tahapan. Tahapan yang pertama yaitu buatlah 3 buah circle dengan radius yang berbeda. Lalu buat 4 buah circle dengan radius yang sama dan melintang pada circle B. Lalu press pull pada bagian A, B, dan membentuk pada gambar nomor 2. Selanjutnya press pull juga pada circle B, C, dan akan membentuk pada gambar nomor 3. Dan setelah itu menghasilkan sebuah flange yang seperti pada gambar nomor 4. Astagfirullah. Baik, selanjutnya terdapat komponen berupa pipa. Komponen pipa ini digunakan untuk menghubungkan dari komponen blower dengan komponen filter. Cara pembuatannya itu begitu sederhana, yaitu dengan cara yang pertama, yaitu buatlah 2 buah circle. Setelah itu buat sebuah garis polyline yang seperti contoh pada nomor 1 dan 2 untuk circle dan garis polyline. Setelah itu sesuaikan garis polyline tersebut jaraknya itu antara blower dengan tabung. Yang keempat yaitu letakkan circle pada setiap ujung polyline dan sesuaikan juga menggunakan tools 3D rotate untuk bagian yang sebelah atas. Lalu klik sweep untuk membuat garis dan lingkaran tersebut menjadi bangun ruang. Lalu gunakan tool seals untuk melubangi dan untuk membuat pipa tersebut menjadi berlubang. Setelah itu dari pipa tersebut selesai untuk dibuat. Komponen yang sudah dibuat akan dirangkai menjadi satu kesatuan sehingga menjadi dust collector system seperti gambar sebelah kanan tersebut. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mohon maaf jika masih terdapat kesalahan kata baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Harapan kami semoga dari video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dari kami, saya mewakili kelompok U7. Salam literasi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.